Hujan deras berubah jadi bencana. Sukabumi kembali porak-poranda. Jalan berubah sungai, rumah terendam, hingga sekolah roboh dalam hitungan menit. Sukabumi kembali diguncang bencana hidrometeorologi pada Jumat 5 Desember 2025. Hujan deras yang mengguyur sejak siang bukan hanya membasahi kawasan kota dan pedesaan, tetapi berubah menjadi banjir besar dan longsor yang melanda sedikitnya 8 kecamatan. Dalam hitungan menit, sejumlah titik di Sukabumi lumpuh dan warga panik menyelamatkan diri. Ini motor ke bawah, lihat tuh. Ya, sekali. Ini kondisinya Masya Allah, lihat tuh. Air. Ya, Rab. Selamatin kami semua ya Allah. Di pusat kota Sukabumi, ruas jalan selabin tanah menjadi sorotan. Air yang seharusnya mengalir melalui saluran drainase justru meluap deras ke badan jalan. Dalam berbagai rekaman video, terlihat air mengalir begitu kuat, menyerupai arus sungai. Motor, gerobak pedagang, hingga barang-barang di pinggir jalan terseret tanpa bisa diselamatkan. Banyak warga menyebut banjir ini terjadi bukan hanya karena hujan deras, tetapi juga karena gorong-gorong tersumbat sampah sehingga air tidak punya jalur untuk meluncur. Si bapak, bapak, eta motor palit. Woi, palit, woi. Palit. Bantuan. Allahu Akbar. La ilaha. Tak hanya itu, aliran air deras dari selabin tanah menjalar hingga ke Jalan Surya Kencana dan Jalan Silibangi. Arus limpasan membuat kendaraan sulit melaju dan memaksa warga menepi demi menghindari resiko terpleset atau terseret. Kondisi serupa terjadi di perbatasan kota, tepatnya di kawasan Cimangga dekat Hotel Balkoni, di mana banjir kembali menutup akses jalan pada pukul 14:05 WIB. Sementara itu, di wilayah perdesaan, situasinya tak kalah mengkhawatirkan. Di Kampung Sriwidari, air tiba-tiba meluap dan merendam jalan serta pemukiman. Tim penanganan bencana langsung diterjunkan untuk membantu evakuasi. Laporan dari berbagai titik juga bermunculan, aliran Sungai Cimandiri yang meningkat drastis, kawasan Salaawi yang kembali kebanjiran, hingga banjir di ruas jalan Provinsi Loji Simpenan Puncak Dharma yang mengganggu aktivitas masyarakat. Longsor pun tak terhindarkan. Beberapa tebing runtuh, menutup jalan, merusak TPT, dan mengancam rumah-rumah warga. Di Simpenan, pohon besar tumbang menimpa jaringan kabel PLN sehingga memicu pemadaman di beberapa titik. Sementara luapan air di Cisolok kembali meresahkan warga yang sudah berulang kali menghadapi situasi serupa. Yang lebih memprihatinkan, 2 sekolah menjadi korban. Tembok penahan tanah di SMA 1 Cisolok runtuh akibat tanah yang jenuh air. Sementara, lantai 2 MTS Yaspi di Kecamatan Cicantayan dilaporkan roboh. Beruntung, tidak ada korban jiwa, namun aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah.
karena curah hujan yang begitu tinggi dan salurannya mangkat kayaknya mah. BPBD Kota Sukabumi mencatat setidaknya 15 titik banjir dan 4 titik longsor terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan. Lokasi-lokasi banjir mencangkup pemukiman padat seperti Kampung Pangkalan, Lio Santa, Perumahan Purnawira Asri, hingga kawasan Gang Cikujang. Semua dilaporkan terendam akibat hujan dengan intensitas sangat tinggi. Pak Dedi, tuh tingali Jalan Kabupaten Sukabumi mah. Saya kieu cai teh ka jalan. Laporan warga di Cijangkan juga memperingatkan bahwa level air menuju aliran Cisuda terus meningkat. Kondisi ini membuat warga semakin siaga mengantisipasi luapan susulan. Di kawasan Mekarjaya Tagok Lamai, air dari jalan kabupaten masuk langsung ke badan jalan karena tidak adanya saluran pembuangan. Air mengalir bebas mengikuti kontur jalan, memperparah genangan. Perakiraan cuaca dari beberapa lembaga meteorologi memperkirakan Sukabumi masih berpotensi diguyur hujan intensitas tinggi. Peluang hujan mencapai 80% dengan kelembapan 98%. Kondisi yang membuat potensi banjir dan longsor tetap tinggi. Warga pun dihimbau untuk terus memantau informasi resmi dan segera mencari tempat aman jika curah hujan kembali meningkat. Motor ke bawah kali dialah, hati guys. Satu buah tiang listrik jatuh menutup akses jalan. Pemerintah daerah, tim SAR, serta relawan kini bekerja keras melakukan normalisasi saluran air, pembersihan material longsor, hingga penilaian kerusakan bangunan. Upaya pemulihan ini diprediksi memakan waktu, mengingat banyaknya titik terdampak yang tersebar di wilayah perkotaan hingga pelosok desa. Bencana ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat dan pemerintah, bahwa pengelolaan drainase, kebersihan lingkungan, serta kesiapsiagaan perlu diperkuat. Hujan lebat tak bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa diminimalkan bila saluran air berfungsi baik dan lingkungan bebas dari sampah. Airnya gede pasti.